adik-adik, selamat datang di ibadah online IRC Kids Church. Bertemu lagi dengan Kak Cika. Coba nih, kakak mau lihat tangan-tangan yang udah siap beribadah hari ini. Coba diangkat. Yeay, kayak gitu dong. Tema minggu ini adalah menang bersama Kristus. Yesus menang dalam pencobaan. Kira-kira apa saja ya pencobaan yang dialami Tuhan Yesus Kristus? Pencobaan Yesus terdapat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Setelah dibaptis, Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam di gurun Yudea. Pada waktu itu, iblis menemui Yesus dan mencobainya. Tapi Yesus menolak setiap pencobaan. Kemudian iblis pergi meninggalkannya dan Yesus kembali ke Galilea untuk memulai pelayanannya. Pencobaan-pencobaan ini berkaitan dengan hedonisme, lapar atau kepuasan, egoisme, loncatan spektakuler dan kekuatan, dan materialisme, kerajaan atau kejayaan. Mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Tuhan Yesus yang menang dalam pencobaan? Makanya kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh supaya kita semua mendapatkan pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hari ini Tuhan, yang berlimpah dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, Kau berkati satu persatu dari kami, dari awal ibadah, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau yang menjagai, Engkau yang menuntun, Engkau juga yang memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's pray and worship. Shalom adik-adik. Nah, apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Coba kakak mau lihat tangan-tangan yang luar biasa. Angkat tangannya di rumah sama-sama kakak. Wih, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kakak mau sapa dulu nih. Ada kakak Amel sini. Hai Kak Amel. Halo Kalisma. Kak Amel apa kabar? Baik kak. Baik. Wah, hari ini kita punya teman baru lagi ya kak. Teman baru nih kak. Oke, coba perkenalkan sama kamu teman-teman di rumah. Silakan. Hai teman-teman, nama saya Yoel. Hai Yoel. Hai Kak. Apa kabar Yoel? Luar biasa. Luar biasa, wah Roel hebat. Nah Yoel, hari ini kita mau ibadah bersama adik-adik kita di rumah ya Yoel ya? Iya. Oke, sebelum ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita mau lipat tangan, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Ikut kakak berdoa adik-adik ya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Engkau sudah. Memberkati kami. Memberkati kami. Tuhan. Tuhan. Tiba saatnya. Tiba saatnya. Hari ini. Kami mau. Beribadah. Tuhan pimpin ya. Tuhan pimpin ya. Dari awal. Sampai akhirnya. Berikan kami. Sukacita. Semangat. Dalam memuji. Menyembah. Namamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam. Nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus adik-adik. Oke, sekarang kita mau nyanyi ya. Nah ini nih ada lagu sudah lama sekali kak. Iya kak, betul. Coba kalau kakak kalian ingat di rumah kita mau nyanyi tentang Bapak Abraham. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Oke, sama-sama kita mau gerakan tangan ya. Nanti tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri. Oke? Sama-sama yuk, tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus yuk. Digoyang badannya sama kakak yuk. Ayo. Siap-siap. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji. Tangan apa?
tangan kanan. Bapak. Abraham. Ayo gerakan tangannya adik-adik. Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji. Tangan apa lagi? Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari Puji Tuhan. ayo tangan Kanan, tangan kiri. kaki Kanan. Bapak. Abraham Ayo banggakannya. mempunyai Kakinya goyang yuk. Banyak sekali. anak-anak. Amin. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. tangan Kanan, tangan kiri. kaki kanan. Kaki Yuk kiri. Bapak. Abraham mempunyai Ayo adik-adik gerakan badanmu yuk. banyak sekali Kali anak-anak, aku anaknya. dan kau juga. Katakan mari. Mari puji Tuhan. Tangan, kanan, tangan, kiri. Kaki, kaki, Kiri. putar-putar. Halo. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. Haleluya. Coba adik-adik sekarang, coba tanganmu dikepalkan. Ayo Kak, coba kepalkan tanganmu. Kita mau lompat 3 kali ya, katakan haleluya ya. Bisa ya? Bisa ya? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, kalian hebat-hebat puji Tuhan nih hari ini ya. Oke deh. Ayo kakak kalian untuk duduk lagi yuk. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Ayo, tadi sudah bernyanyi, bersuka cita buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk, duduk yang baik. Kita mau sembah Tuhan hari ini. Tutup matamu sama-sama yuk. Kita mau angkat satu pujian apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan
diri adik-adik. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sekarang. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa yang di rumah ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. kepadamu. Tuhan, Tuhan, kami mengasihimu. kami mengasihimu. Tuhan, Tuhan, kami cinta Engkau. kami cinta Engkau. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kalau Engkau Engkau selalu ada buat kami. selalu ada buat Terima kami. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini penyembahan kami, pujian kami, menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, Urapi kami agar Tuhan. setiap firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Hanya untukmu Terima Tuhan. kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik? Wah, semuanya pasti sehat-sehat semua ya. Nah, adik-adik sekarang sudah siap untuk dengerin firman Tuhan belum? Yang sudah, yuk bawa Alkitabnya, buku catatannya, duduk yang manis ya. Ajak juga mama, papa, adik, kakak untuk kita ibadah bareng ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang sangat seru. Jadi kalian harus fokus, oke? Tema firman hari ini yaitu Yesus menang dalam pencobaan. Nah, Alkitabnya boleh dibuka di Matius ya. Ayatnya ada di Matius 4 ayat 1-11, lalu ada di Markus 1 ayat 12-13, dan di Lukas 4 ayat 1-13. Nah, adik-adik nanti bisa baca fullnya ya di rumah setelah selesai ibadah ini, oke? Nah, kita akan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus. Yuk, duduk yang manis. Kakak mau nanya nih adik-adik, kalian pernah nggak dihadapkan dua pilihan? Mana yang kalian akan pilih? Yang pertama, itu berkenan di hadapan Tuhan, tapi sulit untuk dilakukan. Nah, lalu yang kedua, mudah untuk dilakukan, tapi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kalian akan pilih apa? Contoh nih kakak kasih contoh. Misalnya kalian ada seseorang yang menyakiti kalian. Kalian sangat marah sama orang ini. Misalnya teman kalian gangguin kalian atau nyakitin kalian. Nah, bagaimana kalau misalnya Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni? Kalian akan pilih mana? Mengampuni atau ya udah biarin aja kan dia yang salah. Mana yang akan kalian pilih? Yang berkenan atau yang mengikuti daging kita? Yang berkenan ya, kita hidup di dunia, kita mengikuti perintah dari Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, perintah kita harus lakukan walaupun mungkin susah kah dilakuinnya. Tapi tenang, Tuhan Yesus gak akan tinggal diam, Tuhan akan bantuin kita. Sama di cerita firman kali ini, Tuhan Yesus sendiri yang dicobai oleh si iblis. Nah, kita dengar ceritanya ya. Pada saat itu Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh, dibawa ke gurun pasir adik-adik. Di sana tempat yang sunyi, bahkan di sana mungkin gak ada orang ya adik-adik yang mau tinggal di sana karena tempatnya panas, tempatnya gersang, jauh dari mana-mana. Di sana mungkin hanya ada pasir saja. Nah, Tuhan Yesus tinggal di sana selama 40 hari loh adik-adik. Wah, lama banget ya. Dan selama 40 hari juga Tuhan Yesus di sana berpuasa. Nah, kakak mau nanya, kalian pernah gak sehari aja nih kalian gak makan atau telat makan? Pernah gak ngerasain kalian kelaparan? Nah, sehari aja kita ngerasain lapar ya. Bagaimana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus selama 40 hari, 40 malam juga Tuhan gak makan, Tuhan gak minum. Wah, pasti lapar banget tuh ya. Nah,
Si iblis tahu adik-adik, Tuhan Yesus yang datang ke dunia 100% adalah manusia. Dia juga bisa merasakan lapar. Dan tuh si iblis ini datang mencobai Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa kalau engkau anak Allah, engkau bisa mengubah batu ini menjadi roti. Wah, si iblis bilang kayak gitu. Terus apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kira-kira Tuhan Yesus bisa gak sih ngelakuinnya? Tentu sangat bisa ya adik-adik. Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Tapi Tuhan Yesus tidak mengikuti apa kata si iblis. Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan dan dia hanya berfokus kepada Tuhan. Dia gak memikirkan dirinya sendiri walaupun dia lapar, tapi dia gak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mengikuti apa kata si iblis. Bilang bahwa kalau misalnya kita manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi melainkan dari firman Allah, perkataan dari Tuhan sendiri, dari mulut Tuhan. Nah, lalu dari situ si iblis pun gagal nih adik-adik mencobainya. Nah, si iblis nyerah gak adik-adik? Ternyata enggak loh. Iblis datang lagi untuk kedua kalinya. Iblis datang untuk mencobainya lagi. Kira-kira apa ya? Ternyata Yesus dibawa ke disebut di Alkitab, disebutkan menempatkan dia dibubuhkan bait Allah atau ditempatkan di paling tinggi di atas gedung bait Allah. Nah, di sana Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis. Apa kira-kira yang dibilang sama si iblis? Kita baca yuk di Matius 4 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama dengan suara keras ya. Sudah ketemu ayatnya? Kita baca sama-sama. Ayat 6-nya, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu ayat 7-nya, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lah, dari sini si iblis pun gagal untuk kedua kalinya mencobai Yesus. Nah, terus kira-kira udah selesai belum sampai situ? Ternyata enggak loh adik-adik. Iblis masih mau mencobai Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya. Dan Tuhan Yesus dicobai, dia mengeluarkan godaan yang sangat licik. Dia ingin mengajak Tuhan Yesus ke gunung yang paling tinggi. Dia melihat di sana bahwa banyak kerajaan dan serta juga kekayaannya yang gak terhitung adik-adik. Dia melihat bahwa dia bilang, kalau semuanya ini akan kuberikan kepadamu, kalau engkau mau sujud menyembahku. Wah, si iblis makin jahat ya adik-adik. Nah, terus apa yang dikatakan oleh Yesus? Yuk kita baca sama-sama di ayat 10 dan 11 ya adik-adik. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Di ayat 10-nya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11 ya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, dari sini ketiga kalinya Tuhan Yesus menang dalam pencobaan. Si iblis pun pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, dari 3 pencobaan ini Tuhan Yesus sama sekali tidak berbuat salah, sama sekali tidak berbuat dosa dari perkataannya. Tuhan Yesus datang ke dunia 100% adalah manusia. Dia juga merasakan kedagingan, tapi dia juga percaya bahwa Tuhan gak akan tinggalin dia, karena dia hanya berfokus kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu misinya untuk menebus semua manusia, menyelamatkan semua manusia, adik-adik, kakak, semua yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita semua adik-adik. Nah, dari firman hari ini kita belajar nih adik-adik, bahwa kita mungkin saat-saat ini kalian sedang diperhadapkan dua pilihan, dicobai, tapi
kita bisa juga loh seperti Tuhan Yesus, kita menang dalam pencobaan ini. Terus gimana Kak caranya? Tapi aku sulit untuk melakukannya. Iya, secara daging betul, itu sangat sulit sekali untuk dilakukan. Tapi tenanglah, kita hidup di dunia ini, kita itu ada Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menjaga kita dan membantu kita dalam setiap segala apapun, kesulitan apapun, Tuhan yang akan bantuin. Nah, gimana cerita firman hari ini? Seru kan? Nah, sekarang kita lipat tangannya, terus ditutup Alkitabnya, kita mau berdoa yuk. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Yuk, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, untuk firman-Mu hari ini kami telah belajar Tuhan melalui kisah-Mu Yesus, ketika Engkau dicobai di gurun pasir Tuhan, sampai 3 kali Engkau bisa mengalahkan si iblis ya Bapa. Tuhan, kami juga mau ya Bapa, bantu kami Tuhan atas pencobaan-pencobaan yang akan kami hadapi Tuhan. Kami berjalan bersama Engkau, kami bisa menang Tuhan melalui si iblis-iblis. Segala sesuatunya Tuhan, Engkau yang ditinggikan saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu ya Bapa, jagai mereka selalu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, sekali lagi kakak minta kita lipat tangan, kita berdoa, kita mau tutup ibadah kita, dan kita juga akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita sama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami sudah beribadah, dan kami sudah memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan, biar Tuhan berkenan atas setiap ibadah kami, dan sekarang kami mau terima berkat dari Tuhan, biar berkat kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan, diberikan kepada setiap anak-anak yang setia untuk mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka melangkah, mereka keluar, Tuhan sertai mereka. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas mereka. Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan, sekolah mereka, apapun yang mereka lakukan juga, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Diberkati juga keluarga mereka, orang tua mereka, seisi rumah mereka diberkati Tuhan. Dan biar kami semua tetap hidup di dalam kehendak Tuhan selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.